Puji Tuhan, ada Shalom. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan hari ini? Kita lihat firman Tuhan. Dari 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, Yohanes berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Keluargamu baik-baik, pekerjaanmu baik-baik, anakmu baik-baik. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya jiwa saudara baik-baik saja? Banyak orang yang berkata, oh kita harus mengasihi Tuhan, kita harus berdoa, kita harus baca firman. Kalau jawabannya demikian, buat saya itu tidak salah. Buat saya kalau jawabannya demikian itu tidak salah. Tetapi kalau kita lihat konteks ayatnya, nanti kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau kita lihat konteksnya, maka kita akan menemukan rahasia bagaimana caranya supaya jiwa saudara, jiwa saya baik-baik saja. Kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau saudara perhatikan baik-baik dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di situ saudara akan menemukan Yohanes berkali-kali menekankan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Di ayat yang pertama, Yohanes berkata, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat yang ketiga, Yohanes kembali menekankan hidupmu dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ayat yang keempat, hidup dalam kebenaran. Jadi dengan kata lain, perhatikan baik-baik, hidup dalam kebenaran akan menempatkan saudara, sehingga saudara baik-baik, sehat-sehat sama seperti jiwa saudara baik-baik. Hidup dalam kebenaran menempatkan saudara dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwa saudara baik-baik. Saya mau saudara mengerti. Hidup kekristenan berbicara tentang percaya sesuatu yang benar. Percaya sesuatu yang benar merupakan hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Ketika saudara percaya sesuatu yang benar akan mempengaruhi jiwa saudara. Sehingga jiwa saudara baik-baik. Bukan hanya mempengaruhi jiwa saudara saja, tapi bisa mempengaruhi tubuhmu secara fisik. Saudara sehat-sehat. Supaya saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kuncinya adalah hidup dalam kebenaran. Percaya sesuatu yang benar. Yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran di sini adalah hidup dalam kebenaran Injil. Percaya kabar baik. Dan kata hidup di sini adalah kata kerja aktif. Artinya saudara harus terlibat, saudara harus mengambil bagian di dalamnya. Kalau saudara sakit, kalau saudara hanya berkata, ya kalau Tuhan mau sembuhin saya, Tuhan pasti sembuhin saya. Artinya saudara hanya mengharapkan kesembuhan secara pasif. Tetapi ketika saudara sakit, saudara percaya, saudara aktif, saudara mengambil perjamuan kudus, saudara memberikan porsi kepada Tuhan. Seperti saudara minum obat 3 kali sehari, saudara klaim, Tuhan karena kau sudah menanggung penyakit saya di atas kayu salib. Itu sebabnya hari ini tidak boleh lagi ada penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, penyakitku sembuh. Saudara mengambil kesembuhan, mengharapkan kesembuhan secara aktif. Jadi hidup dalam kebenaran di sini adalah hidup dalam kebenaran Injil. Dan kata hidup di sini adalah kata kerja aktif. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh. Katakan bersama saya, kita beroleh. Apa yang saudara peroleh?
penebusan. Amin. Apa penebusan saudara? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita beroleh. Katakan bersama saya, kita beroleh. Kita memiliki. Kalau saya tanya sama saudara, apakah saudara memiliki? Ada yang berkata, yes, saya memiliki. Tapi kalau saya bertanya dengan yang lain, apakah saudara memiliki? Ya, saya memiliki. Saudara bisa menjawabnya dengan active sense, atau saudara bisa menjawabnya dengan passive sense. Ya, saya memiliki. Atau dengan active sense. Yes, saya memiliki. Tapi kata beroleh di sini, dalam bahasa Yunani ini adalah present active. Present active artinya saudara berpegang kepada apa yang saudara peroleh. Saudara berpegang secara aktif. Apa yang saudara peroleh? Apa yang saudara peroleh? Penebusan. Apa penebusan saudara? Pengampunan dosa. Pertanyaan saya, seberapa besar dosamu diampuni? Alkitab mengatakan kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dosamu diampuni menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah dosamu diampuni. Seberapa besar? Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang percaya boleh bilang amin. Kita beroleh penebusan. Kata penebusan di sini artinya kebebasan dari penghukuman. Termasuk kutuk, termasuk penyakit di dalamnya. Saudara beroleh kebebasan karena harganya sudah dibayar. Yang percaya boleh bilang amin. Saya mengerti masing-masing saudara memiliki rasa keadilan. Mungkin saudara berkata, Pak, manusia yang berdosa, manusia harus dihukum. Saudara mau rasa keadilan dalam diri saudara dipuaskan? Saudara lihat siapa yang tergantung di atas kayu salib. Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Jangan saudara pernah berpikir waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, mati di atas kayu salib adalah kematian Yesus. Bukan. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia menggantikan saudara. Dia mati di sana sebagai saudara, sebagai saya. Supaya hari ini kabar baiknya saudara beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi semua orang percaya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana dengan ayat yang berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil dan akan menyucikan saudara dari semua dosa-dosa saudara. Perhatikan baik-baik. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Banyak orang Kristen yang percaya dosanya baru diampuni kalau dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Kalau halnya demikian, dosamu baru diampuni ketika saudara mengaku dosamu di hadapan Tuhan, maka saya percaya hidupmu akan disibukkan dengan mengaku dosa. Berpikir jelek tentang orang, saudara mengaku dosa, Tuhan ampuni Tuhan, saya tadi berpikir jelek, ampuni saya Tuhan, ampuni dosa saya. Keluar dari ruangan, saudara ngelihat orang, saudara gak suka, saudara minta ampun lagi, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya gak suka ngelihat dia, saya berdosa. Sedikit-sedikit ngaku dosa dan tidak akan pernah ada habisnya. Ada yang berkata, kalau ngaku dosa yang besar aja. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Dosa ya dosa. Dan saya mau saudara mengerti, waktu Yohanes menulis ini, Yohanes menulis bukan untuk orang percaya. Bukan untuk orang Kristen. Kalau saudara perhatikan baik-baik gaya penulisan Yohanes, saudara bisa tahu waktu Yohanes menulis, apakah tulisannya, suratnya ditujukan kepada orang percaya atau tulisannya, suratnya ditujukan kepada orang yang bukan percaya. Kalau Yohanes menulis suratnya kepada orang percaya, maka suratnya akan dimulai dengan kalimat seperti ini, kepada orang-orang yang dipilih. Atau kepada saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau kita lihat Yohanes pasal 2, di situ Yohanes memulai dengan, aku menulis kepadamu, hai anak-anak. Anak-anak di sini berbicara tentang orang percaya. Kalau saudara berpikir 1 Yohanes 1 ayat 9 untuk orang percaya, kemudian 1 Yohanes 2, 12 untuk orang percaya, ini akan menjadi masalah.
Karena ini kontradiksi. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 12. Perhatikan baik-baik. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Anak-anak di sini berbicara tentang orang percaya, tentang orang Kristen. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena kamu mengaku dosa. Tidak. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi semua orang yang percaya sama Yesus, semua dosanya sudah diampuni. Semua orang yang percaya sama Yesus sudah beroleh penebusan. Apa penebusannya? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dosamu sudah diampuni. Mungkin saudara berkata sama Pak, kalau halnya demikian nanti orang Kristen akan berbuat dosa semakin seenak-enaknya. No, saudara jangan berkata seperti orang dunia. Kalau orang percaya kabar baik, ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya mereka sudah menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena mereka sudah dilahirkan baru. Ada benih ilahi di dalam mereka, ada Roh Kudus dalam mereka, nature mereka sudah berbeda. Sekalipun mereka berbuat sesuatu yang salah, ada rasa tidak damai sejahtera. Dan mereka akan stop. Amin. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Ayat selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya percaya ayat ini cukup menakutkan buat saudara. Tetapi saya mau saudara mengerti, saudara harus bisa right dividing, harus bisa memilah-milah. Mana perjanjian lama, mana perjanjian baru, mana yang dikatakan sebelum Yesus mati atau mana yang Yesus katakan sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Dan saya mau saudara mengerti, Yesus mengatakan ini sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Sebelum Yesus curahkan darahnya, tidak ada satu orang pun yang selamat. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, ini yang dia katakan. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini dia katakan sebelum dia mati di atas kayu salib. Sesudah dia mati di atas kayu salib, apa yang dia katakan? Perhatikan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi saya ulangi, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata begini, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sekali lagi, ini dikatakan sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Sesudah Yesus mati di atas kayu salib, apa yang dikatakan firman Tuhan? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah. Katakan bersama saya telah. Apa artinya telah? Sudah. Hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Perhatikan baik-baik. Dalam perjanjian lama sebelum Yesus mati di atas kayu salib, saudara mengampuni orang lain. Apa motifnya? Supaya saudara diampuni Bapa di surga. Betul? Tetapi dalam perjanjian baru sesudah Yesus mati di atas kayu salib, saudara mengampuni. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni kamu. Motifnya beda. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, saudara mengampuni orang supaya saudara juga diampuni. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara mengampuni karena saudara tahu saudara sudah diampuni. Karena banyak orang Kristen tidak mengerti kebenaran ini, itu sebabnya mereka tidak punya dasar yang benar untuk mengampuni. Banyak orang Kristen yang berkata, kamu harus mengampuni. Kalau kamu nggak mengampuni,
kamu nggak diampuni. Ini bukan dasar yang benar untuk mengampuni. Saudara mau orang Kristen punya dasar yang benar untuk mengampuni? Kasih tahu sama mereka kalau dosa mereka sudah diampuni. Amin. Kasih tahu sama orang Kristen kalau dosa mereka sudah diampuni. Tapi Pak, nanti kalau orang Kristen tahu dosa sudah diampuni, orang Kristen hidupnya seenak-enaknya, tidak lagi mengasihi Allah. Bagaimana dengan mengasihi Allah? Sama, dasarnya sama. Saudara bisa mengasihi Tuhan ketika saudara tahu betapa Tuhan mengasihimu. Saudara masih ingat peristiwa ketika Yesus diundang makan di rumah orang Farisi yang bernama Simon. Yesus diundang ke rumah orang Farisi yang bernama Simon. Kemudian Alkitab menceritakan ketika Yesus datang, di situ ada seorang perempuan yang terkenal sebagai perempuan yang berdosa. Ketika Yesus datang, perempuan ini menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Ketika Simon melihat apa yang perempuan ini lakukan, dalam hati Simon berkata, jika ia seorang nabi, tentulah dia tahu siapa yang menjamah dia. Tapi Yesus tahu apa yang ada dalam pikirannya Simon. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan. Simon, aku ingin mengatakan sebuah perumpamaan kepadamu. Ada dua orang yang berhutang. Satu berhutang 500 dinar, satu berhutang 50 dinar. Karena kedua orang ini tidak bisa membayar hutangnya, maka kedua hutang orang ini dihapus oleh si pemberi hutang. Menurut pendapatmu Simon, siapakah di antara kedua orang ini yang terlebih mengasihi si pemberi hutang? Simon berkata, tentu yang lebih banyak dihapus hutangnya, yang mengasihi si pemberi hutang. Tuhan Yesus berkata, betul katamu Simon. Kamu lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air matanya. Simon, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak mencium aku, tapi perempuan ini sejak aku datang tidak pernah berhenti ciumin kakiku. Simon, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberi minyak untuk mengurapi kepalaku, tapi perempuan ini mengurapi kakiku dengan minyak yang mahal harganya. Dengan kata lain, apa yang Tuhan mau sampaikan sama Simon? Ayat berikutnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang sama Simon, Simon, kamu tahu kenapa perempuan ini lebih mengasihi aku dibanding kamu mengasihi aku? Karena perempuan ini tahu dosanya yang banyak sudah diampuni. Karena dia tahu dosanya yang banyak sudah diampuni, itu sebabnya dia mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi aku. Amin. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau saudara berbicara tentang pengampunan dosa, saudara ingin memberikan kesadaran kepada orang percaya untuk memperoleh apa yang seharusnya menjadi milik mereka, pengampunan dosa. Jangan saudara pernah berpikir bahwa nantinya mereka akan berbuat dosa seenak-enaknya. Tidak. Tetapi ketika orang Kristen tahu dosanya yang banyak sudah diampuni, hasilnya mereka akan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Sekarang pertanyaan saya, kenapa di dalam kekristenan, di dalam tubuh Kristus, setiap orang Kristen kurang mengasihi satu dengan yang lain? Kenapa? Karena mimbar ini gagal memberitahukan, mimbar ini gagal merepresentasikan Allah dengan benar. Mimbar ini, kenapa kekurangan kasih dalam kekristenan? Karena mimbar ini gagal merepresentasikan Allah dengan benar. Mimbar ini selalu berkata, kamu dosa, kamu mati, kamu dosa, kamu dikutuk, kamu dosa, kamu dihukum. Kalau kamu gak mengampuni, kamu gak diampuni. Kalau kamu gak mengaku dosa, kamu gak diampuni. Mimbar ini gagal merepresentasikan Allah dengan benar. Seharusnya mereka merepresentasikan Allah dengan benar. Mereka harus memberitahukan apa yang sudah Allah lakukan melalui anaknya. Di dalam dia, oleh darahnya, kamu telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosamu. Amin. Hai anak-anakku, dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Ketika orang Kristen tahu dosanya yang banyak sudah diampuni, maka orang Kristen akan saling mengampuni. Punya kekuatan untuk mengampuni. Bukan hanya sesama, mengasihi Tuhan. Dan ketika mereka tahu kabar baik ini, mereka hidup dalam kebenaran.
Dan saya percaya mereka baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa mereka, baik-baik. Yang percaya boleh bilang amin. Kenapa dalam kekristenan kekurangan kasih? Karena orang Kristen percaya sesuatu yang salah. Jangan kasih tahu orang Kristen dosanya sudah diampuni. Nanti orang Kristen berbuat dosa seenak-enaknya. No, ini salah. Justru kita harus memberitakan, dosamu sudah diampuni, dosamu yang banyak sudah diampuni. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kamu beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa berdasarkan kasih karunia-Nya. Betapa besar dosamu sudah diampuni. Dan ini akan menuntun saudara, di mana saudara punya kekuatan. Bukan hanya mengasihi sesama, tapi saudara punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh, bukan kita merebut, tapi kita beroleh, diberikan gratis. Kita beroleh penebusan. Apa itu? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Inilah kebenaran. Hidup dalam kebenaran Injil, hidup dalam kebenaran kabar baik akan selalu menempatkan saudara. Sehingga saudara dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Hiduplah dalam kebenaran Injil. Saya percaya semuanya akan baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sekalipun dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, selama sebulan ini kita selalu berbicara tentang hidup baik-baik, sehat-sehat, hidup dalam kebenaran Injil. Betul, peperangannya ada di sini, dalam pikiran saudara. Iblis akan bermain-main dalam pikiran saudara. Dia akan menaruh pikiran yang salah, dia akan menaruh pikiran yang tidak benar dalam pikiran saudara. Kemudian bagaimana caranya? Saudara harus mencari pikiran Allah. Di mana cara mencari pikiran Allah? Dalam Alkitab, dalam Injil. Di situ ada begitu banyak pikiran-pikiran Allah. Dan ketika saudara menemukan pikiran Allah, hidup dalam kebenaran Injil, maka pikiran-pikiran Allah, kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Injil akan memberikan ketenangan, memberikan kelegaan kepada saudara. Akan menghapus semua pikiran yang buruk dalam pikiran saudara. Sehingga menempatkan saudara dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, sama seperti jiwamu akan baik-baik saja. Hidup dalam kebenaran Injil, percaya sesuatu yang benar, maka saya percaya semuanya itu akan dimanifestasikan dalam hidup saudara. Hidupmu diberkati, hidupmu sehat, hidupmu tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Hidup dalam kebenaran Injil. Saya punya kesaksian. Semakin hari semakin banyak kesaksian yang masuk, puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kesaksiannya masuk dari Annabel. Shalom, saya rindu untuk membagikan kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi saya dan yang selalu memiliki rancangan yang baik dalam setiap aspek kehidupan saya, terutama dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Puji Tuhan, pada tahun 2018 yang lalu saya telah lulus sarjana hanya dalam waktu tidak sampai 3,5 tahun dengan IPK yang sangat memuaskan. Puji Tuhan, saya dan keluarga sangat bersyukur kepada Tuhan pada waktu itu karena merupakan impian saya sejak awal masuk kuliah. Begitu lulus kuliah, saya pun mencari pekerjaan. Dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan, akhirnya saya mendapat pekerjaan pertama saya di salah satu kantor perbankan. Namun di sana lingkungan kerjanya tidak sehat dan tidak kondusif. Saya memiliki atasan yang berbicara kasar, selalu berteriak, dan target-target yang diberikan terlalu tinggi setiap harinya. Saya merasa tidak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk resign pada waktu itu. Pada saat saya resign, Tuhan langsung memberikan pekerjaan pengganti. Bukan hanya bahkan dalam hitungan hari. Tetapi ternyata saya pun menghadapi tantangan di dalam pekerjaan yang baru ini. Saya sering atau hampir selalu diminta untuk lembur, bahkan sampai jam 12 malam karena tuntutan pekerjaan. Di hari Sabtu dan di tanggal merah terkadang kami selalu ada shift
Selain itu supervisor saya tidak suportif. Jika ada masalah pekerjaan sepenuhnya dilempar kepada saya dan bawahannya. Karena saya masih pegawai kontrak selama 6 bulan, akhirnya setelah 6 bulan saya dievaluasi dan saya dinyatakan untuk tidak diperpanjang atau diterminate. Saya sangat terpukul, menangis pada waktu itu, namun saya mencoba bangkit dan mencari pekerjaan lagi. Beberapa bulan kemudian saya diterima di salah satu perusahaan pertambangan. Saya merasa bangga pada saat itu, tapi rasa bangga hanya sementara. Hanya dalam waktu 1 bulan saya dikeluarkan karena atasan saya mengatakan bahwa pekerjaan ini tidak cocok untuk saya. Saya kembali merasa terpukul, saya kecewa, bahkan saya marah kepada Tuhan. Beberapa bulan kemudian saya mendapat pekerjaan dengan posisi yang sesuai dengan passion saya, tetapi endingnya selalu sama. Saya dikeluarkan dari pekerjaan tersebut, saya mulai berpikir apakah ada yang salah dengan saya dan mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Sekali lagi seperti khotbah yang minggu lalu, memang iblis selalu membuat saudara untuk melihat kepada dirimu sendiri. Dan ketika saudara melihat kepada dirimu sendiri, saudara akan menemukan apa yang ada salah sama saya salah apa. Dan ini akan membuat saudara semakin kecewa. Dan kemudian di sini dikatakan hanya sedih dan marah yang selalu saya rasakan di sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2019. Masuk di tahun 2020 ketika disampaikan oleh Pastor Ivan bahwa tema Bethesda Church adalah the year of open door. Saya pun mengimani bahwa pintu-pintu yang baik akan dibukakan Tuhan bagi saya, termasuk dalam hal pekerjaan. Saya berdoa, saya menyembah, saya merenungkan firman Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Dia mulai beralih kepada kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, pada bulan Februari 2020 saya mendapat pekerjaan di salah satu perusahaan Jepang di daerah Sudirman, Jakarta Pusat. Saat ini saya telah diangkat menjadi karyawan tetap. Saya juga mendapat atasan yang sangat sabar. Jika ada kesalahan dalam pekerjaan pun saya tidak dimarahi. Jam kerja normal dari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai jam 5.30. Tidak hanya itu, bahkan di masa pandemi ini di mana-mana teman saya banyak dirumahkan, dipotong gaji dan sebagainya, kantor saya tetap memberikan gaji utuh, THR, bonus berlipat-lipat, asuransi kesehatan, bahkan fasilitas antar jemput karyawan dengan mobil. Puji Tuhan, ketika saya berserah dan mengandalkan kasih karunia Tuhan, percaya pada rancangan Tuhan, percaya sesuatu yang benar, hidup dalam kebenaran Injil. Apa yang terjadi? Pintu-pintu yang baik dibukakan saya melalui doa, penyembahan, merenungkan firman Tuhan. Pergumulan saya dengan pekerjaan yang selalu menghadapi tantangan dan tidak kondusif, Tuhan pulihkan. Amin. Dengan memberikan pekerjaan yang baik, membuat saya dapat berkembang. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup saya. Dan saya yakin masih banyak kejutan yang Tuhan berikan untuk saya dan keluarga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, hidup dalam kebenaran Injil. Amin. Percaya sesuatu yang benar. Maka tadi ditekankan, Yohanes menekankan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan Yohanes berkata, kamu akan baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Keluargamu baik-baik, pekerjaanmu baik-baik, dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Ingat baik-baik, hidup dalam kebenaran Injil. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran Injil, percaya sesuatu yang benar, maka kami percaya kami akan baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa kami baik-baik saja. Kami percaya ketika kami percaya sesuatu yang benar, maka percaya sesuatu yang benar akan mempengaruhi jiwa kami. Sehingga jiwa kami baik-baik. Bukan hanya mempengaruhi jiwa kami, tapi mempengaruhi tubuh kami, fisik kami. Sehingga kami sehat-sehat dalam segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini, mereka mendengar kabar baik, mereka percaya akan kebenaran, akan Injil, kabar baik, akan apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami percaya ketika mereka percaya, maka mereka akan baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa mereka baik-baik saja. Dan pintu-pintu yang baik akan terbuka dalam setiap kehidupan mereka.
mereka akan melihat, mereka akan menerima, mereka akan mendapatkan lebih daripada apa yang mereka doakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin.